Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Nivora dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2023, dosen pengampu Ibu Rahma selaku dosen pendidikan agama Islam. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Tinggi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan materi tentang pengertian Al-Quran dan lain sebagainya. Di slide pertama ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab suci atau firman Allah Azza wa Jalla yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan firman langsung dari Allah kepada Rasulnya. Penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan diterima oleh seluruh umat manusia, khususnya umat muslim dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Pengertian yang kedua, Al-Quran terdiri dari dua makna, yaitu sesuatu yang dibaca oleh lisan-lisan manusia dan pengumpul, karena Al-Quran adalah mengumpulkan kabar dan hukum. Al-Quran juga merupakan sumber dari ajaran Islam dan sumber pedoman bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Nah, di sini saya akan membahas slide kedua, yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Saya lanjut. Peristiwa turunnya Al-Quran Turunnya Al-Quran merupakan pemberitahuan kepada alam samawi yang dihuni malaikat tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Umat ini telah dimuliakan oleh Allah dengan risalah barunya agar menjadi umat paling baik di antara manusia lainnya. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Di sini saya akan membahas pengertian secara rinci Nuzulul Quran, yaitu peringatan turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, di sini saya akan membahas secara bahasa. Nuzulul memiliki arti sebagai menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran yang berarti kitab suci bagi umat Islam. Maka Nuzulul Quran bisa didefinisikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat Al-Quran pertama kali turun untuk Nabi Muhammad yaitu di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan tahun 610, sehingga tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Quran hingga saat ini. Turunnya ayat ini sekaligus menjadi awal dari kenabian Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran juga menjadi awal perjuangan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, di sini ada nama-nama Al-Quran. Saya bisa sebutkan. Yang pertama itu
Al-Quran atau bacaan yang mengumpulkan. Nama ini merupakan nama yang paling utama dan digunakan oleh Allah di banyak tempat, semisal dalam 2 ayat berikut yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Di sini surat Al-Insan ayat 23. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran surat Yusuf ayat 2. Lalu yang kedua itu Alkitab, yang artinya buku. Yang ketiga Az-Zikr atau pemberi peringatan. Lalu berikutnya Al-Furqan atau pembeda. Yang kelima At-Tanzil yang diturunkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara definisinya di antara 5 nama-nama Al-Quran tersebut. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan lanjut yang kedua itu Alkitab. Nama Alkitab Allah gunakan dalam awal surat Al-Baqarah yang artinya, inilah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Lalu yang ketiga saya akan menyebut pengertian dari Az-Zikr. Allah menyebut nama Az-Zikr diantaranya dalam surat Al-Hijr yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Di sini surat Al-Hijr ayat 9. Yang keempat itu Al-Furqan. Disebut sebagai Al-Furqan atau pembeda karena Al-Quran membedakannya antara kebenaran dan kebatilan. Allah menyebut nama ini dalam firman-Nya yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Lalu yang terakhir At-Tanzil yang diturunkan. Nama ini Allah gunakan dalam firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192. Dan masih banyak lagi nama-nama Al-Quran yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses turunnya Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran turun melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dan Allah simpan di Lauhul Mahfuz secara sekaligus, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-Buruj ayat 21-22. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz Al-Quran yang di tempat tertinggi dan terjaga dari adanya penambahan, pengurangan, penyelewengan, dan penggantian. Tetapi kapan saatnya serta bagaimana caranya tidak seorang pun mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Hal ini terjadi pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus dan satu waktu. Tahap inilah yang sejalan dengan firman Allah Ta'ala untuk yang artinya dalam surat Al-Qadar ayat 1, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Berikutnya tahap yang ketiga, barulah Al-Quran ini turun secara bertahap selama 23 tahun kepada Nabi kita melalui malaikat Jibril alaihi salam. Turunnya ayat-ayat kalamullah secara bertahap ini memiliki hikmah yang sangat besar, diantaranya sebagai firman Allah Ta'ala
dalam surat Al-Furqan yang artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dan kami membacanya secara tartil. Dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran ini secara berangsur-angsur, maka ia semakin mudah terjaga dan terpelihara. Dengan cara seperti itulah pemahaman terhadap setiap ayat dapat dicerna dengan baik serta mudah untuk dihafalkan. Hikmah lainnya, Al-Quran merupakan solusi hukum sehingga ia turun bertahap menyesuaikan kondisi ketika itu. Sebagai contoh, dalam masalah penghapusan beberapa tradisi Arab seperti minum minuman keras, maka jelas itu tidak bisa dilakukan secara sekaligus, namun harus secara bertahap dan berangsur-angsur. Lalu yang terakhir itu terdapat fungsi Al-Quran. Saya bisa sebut yang pertama, Al-Quran adalah cahaya yang merupakan cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup seorang hamba dan menuntunnya menuju keselamatan adalah cahaya Al-Quran dan cahaya iman. Jadi setiap kita membaca Al-Quran itu terdapat cahaya yang bisa kita dapat seperti muka dan lain-lain. Nomor 2 itu Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bisa saya definisikan sebagai Al-Quran juga berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Fungsi ini hadir karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabi-Nya. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran membawa tugas menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Di balik fungsi ini setidaknya bisa diterangkan melalui dua alasan. Pertama, kitab-kitab suci terdahulu memang diturunkan untuk kaum tertentu dan zaman yang terbatas. Kedua, dalam perkembangan sejarah, kitab-kitab suci terdahulu tidak bebas dari perubahan dan penyimpangan. Lalu yang terakhir itu sumber pokok. Al-Quran adalah sumber pokok bagi agama Islam. Sebagaimana diketahui, sumber agama Islam itu yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah sabda dari Nabi, tindakan dan ketetapan Rasulullah Muhammad SAW. Di sini saya akan membacakan firman Allah yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, atau bisa disebut sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Di sini saya membacakan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, Ibnu Hazm. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali di dalam At-Tazim wa Al-Minnah fi Al-Intisar Al-Sunnah halaman 12 sampai halaman 13. Nah, disitu demikian pembahasan mengenai Al-Quran. Di sini kita simpulkan, perbanyaklah membaca Al-Quran dari kita muda sampai kita menjelang kematian, karena Al-Quran lah yang akan menerangi kita selama kita di alam kubur nanti atau di akhirat nanti. Terima kasih. Syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.